Orang yang mengandalkan hikmat Allah akan melihat masa depan yang baik di dalam Tuhan sendiri. Shalom, salam sehat. Kembali berjumpa lagi dalam Biak Berbagi Inspirasi Alkitab. Dari keempat bahan bacaan kita dalam edisi Minggu 19 September 2021 diberi satu tema, yakni hikmat membawa damai, atau dalam bahasa Toraja dikatakan kakinan umpabutu kamarampasan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berhikmat adalah orang yang seperti apa? Bagaimana orang yang memiliki hikmat? Dan kemudian bagaimana kita bisa membedakan antara hikmat Allah dengan hikmat manusia? Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka telah memiliki hikmat jika mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan umur mereka semakin menua. Padahal pandangan ini belum tentu benar. Hikmat adalah karunia rohani yang diberikan Allah secara cuma-cuma kepada setiap manusia yang meminta dan hidup berkenan kepadanya. Hikmat memang harus terus-menerus dicari, kemudian diperjuangkan, dan kemudian dilatih. Namun cara untuk mendapatkan hikmat dan pandangan tentang hikmat atau kebijaksanaan bisa saja keliru. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila manusia selalu ingin memiliki hikmat dan juga kebijaksanaan itu. Demikian juga dengan sikap hidup yang kita nampakkan dalam keseharian kita. Dengan memiliki sikap keseharian hidup kita, orang lain dapat mengenal siapa kita dan juga orang lain akan tahu siapa kita dan dari mana asal-usul kita. Sekalipun pada baju kita tertulis label, "Saya adalah orang yang benar." Tetapi jika kelakuan kita tidak benar, maka dapat dipastikan bahwa orang lain akan menolak dan mengatakan kalau sesungguhnya orang ini adalah orang yang tidak benar. Sebaliknya, sekalipun banyak predikat buruk dilekatkan orang lain pada diri kita, maka yang senantiasa kita harus lakukan adalah dengan sabar dan tekun berbuat baik. Dalam hal ini adalah berdasarkan pada kebenaran iman, maka cepat atau lambat, akhirnya orang lain akan mengakui kalau sesungguhnya kita ini adalah orang yang benar dan orang yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yakobus dengan keras menyoroti praktek hidup keseharian banyak orang Kristen yang mengklaim diri bahwa mereka memiliki hikmat Kristiani, namun sesungguhnya perkataan mereka jauh dari nilai-nilai hidup Kristiani. Mereka menganggap diri mereka memiliki hikmat dan pengertian, nakua nampuinasang mojo kalena. Namun kehadirannya justru hanya menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Tidak ada damai. Oleh karena itu, dalam bacaan kita hari ini, termasuk bacaan sebelumnya, Yakobus memberi petunjuk tentang bagaimana memiliki hikmat yang benar dan sejati dalam hidup, yaitu dengan memintanya kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5, dan bukan kepada dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan rajin membaca, dengan rajin merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan dengan demikian, firman Tuhan itu sendiri yang melalui ajaran dan juga teladan hidup yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai, maka kita akan melakukannya dengan hikmat daripada Allah. Hikmat yang berasal dari Allah
memungkinkan kita menjalani hidup dalam kebenaran dan juga memungkinkan kita untuk menjalani hidup dalam kebenaran dan juga damai, serta mampu bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala situasi. Hikmat yang dari Allah, yang terdiri dari kebenaran yang ditaburkan dalam damai untuk supaya kita hidup dalam damai. Jika umat Tuhan ingin mendapatkan hikmat dari Allah, maka haruslah kita menerima Kristus yang disalibkan bagi kita, satu pelayanan yang kemudian patut kita teladani, pelayanan yang murni dan menimbulkan perdamaian antara kita dengan Allah. Seperti yang digambarkan dalam Pemazmur, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kemudian menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Buah yang dihasilkan akan nampak dalam sukacita yang penuh baginya dan puji-pujian, tanda kebahagiaan dan kedamaian lahir dan batin. Tantangan dan godaan hidup merupakan suatu fakta yang akan terus-menerus mewarnai kehidupan setiap orang. Tidak terkecuali adalah kita sebagai pengikut Kristus. Tarik-menarik antara hikmat Allah dan juga hikmat manusia atau hikmat dunia merupakan dua ketegangan yang kemudian terus-menerus berpegang dalam hati setiap orang. Kenyataan demikian juga tidak luput dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Dalam peristiwa perjalanan Yesus ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya, sementara Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dialaminya, para murid justru sibuk berguncing soal kehormatan, bahkan mencoba berspekulasi tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Rupanya mereka mulai tergoda dengan hal-hal duniawi sehingga susah mengerti pesan yang disampaikan oleh Yesus. Menyadari kenyataan tersebut, Yesus kemudian segera menegur dan juga menyadarkan mereka agar kembali fokus pada tujuan untuk mengikut Yesus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memohon agar hikmat Allah terus mengalir dalam hidup kita masing-masing. Sikap lemah lembut dan merendahkan hati kita, memenuhi hati kita dengan belas kasihan, sehingga kita dapat menghadirkan damai dalam hidup kita. Percayalah, imanilah dalam hidup bahwa sumber hikmat adalah dari Tuhan dan itu murni adanya. Hikmat yang dari atas akan menjadi pendamai, akan menjadi peramah, penurut dan juga penuh belas kasihan. Hikmat yang bersumber dari Allah akan memberi buah-buah yang baik dan juga kebaikannya menjadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, bila ingin dipenuhi oleh damai sorgawi, bila ingin dipenuhi oleh perbuatan-perbuatan yang berasal dari hikmat surgawi, yakni hikmat yang bersumber karena karya pembaharuan Yesus Kristus itu sendiri dan teladan hidupnya. Mintalah dan milikilah hikmat Tuhan yang berasal dari Allah. Dengan demikian, kita akan dimampukan menjadi juru damai dan juga pembawa kebenaran dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan jemaat, pelayanan, dan juga dimanapun kita berada. Orang yang mengandalkan hikmat Allah akan melihat masa depan yang baik di dalam Tuhan sendiri. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Salam.